Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam eh, pendalaman Alkitab pada siang hari ini, melanjutkan pendalaman Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-51. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau sudah menolong kami sampai hari ini dan terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami. Tolong juga hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita pada siang hari ini, membahas di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-51 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-64. Kita boleh melihat bagaimana bagian ini boleh diberitakan kepada kita tentang penghakiman, ya, penghakiman Tuhan terhadap Babel. Kita boleh melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima terlebih dahulu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Hendaklah si pemanah membidikkan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju zirah. Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya. Orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim, dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya. Sungguh, Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam, sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap yang Maha Kudus, Allah Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini sudah diawali di dalam pasal yang ke-50 sebelumnya. Ya, kita boleh melihat bagaimana di dalam pasal yang ke-51 ini sebuah penghakiman ya yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah Babel. Bagaimana dia menyampaikan di awal ini, dia katakan, sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim. Ya. Bagaimana Allah sendiri yang bangkit melawan Babel. Kita boleh melihat bagaimana nubuat daripada Yeremia di dalam lanjutan pasal sebelumnya, gitu ya. Bagaimana Allah mengumumkan penghakimannya yang akan datang terhadap kekaisaran, ya. Bagaimana Allah sendiri yang menghakimi Babel, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh melihat bagaimana sebuah frasa ya yang dipakai di sini adalah frasa lepkamai ya yang bisa diterjemahkan secara harafiah bahwa di tengah-tengah mereka yang bangkit melawan aku ya. Ini banyak orang menganggap bahwa ini sebagai sebuah referensi ya. Referensi puitis untuk Babilonia, ibu kota orang-orang Kasdim. Bagaimana leb kamai itu adalah atbas ya, sebuah aturan tafsir untuk orang-orang Yahudi ya. Bagaimana penggunaan atbas ini menyamarkan identitas musuh ya di dalam konteks pembuangan dan khususnya pada periode awal pembuangan
kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka berusaha ya membuat sebuah aturan-aturan gitu ya, aturan tafsir untuk orang-orang Yahudi untuk menyamarkan identitas musuh ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini dikatakan oleh firman Tuhan, aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Bagaimana Allah ya mengirim, dikatakan penampi-penampi ke Babel. Ini sebuah gambaran ya, bagaimana Allah menggunakan ya gambaran angin yang membinasakan, yang akan menampi Babel, seperti dikatakan bagaimana gandum itu diproses gitu ya. Bagaimana dengan angin yang meniup daripada sekam-sekam itu yang tidak berisi gitu ya, yang tidak berisi, yang tidak berguna itu akan terbang. Itu merupakan sebuah gambaran Bapak Ibu Saudara ya, sebuah gambaran bagaimana mereka nantinya akan dihancurkan ya, bagaimana nantinya seluruh pasukan mereka dihancurkan. Kita boleh melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka dikatakan dikepung dari segala pihak. Jadi tidak ada peluang bagi mereka untuk meloloskan diri. Bagaimana gambaran ini disampaikan gitu ya, disampaikan seperti angin yang membinasakan. Coba kalau kita perhatikan ya, bagaimana ketika ada badai itu ya bisa memporak-porandak, bisa menghancurkan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah gambaran bagi Babel bahwa mereka nantinya akan dihancurkan ya. Bagaimana dikatakan hendaklah si pemanah membidikkan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju zirah. Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana semuanya gitu ya, semuanya akan ditumpas kepada pemanah-pemanah, kepada para tentara gitu ya. Bagaimana dikatakan mereka akan ditampi ya. Bagaimana mereka akan dihancurkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang ini dikatakan nantinya akan diinjak-injak ya. Kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini memberikan sebuah nubuat ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana bahwa saatnya Babel itu ditaklukkan ya. Ini tidak jauh dari zaman Yeremia sendiri ya. Memang pada zaman Yeremia telah dikalahkan namun belum sepenuhnya dihancurkan. Kehancuran di dalam bagian-bagian ini kita boleh melihat akan digenapi pada akhir zaman ya. Secara gamblang kita boleh melihat di dalam perjanjian baru di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 sampai pasal yang ke-18 bagaimana dituliskan dengan jelas kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa Babel itu benar-benar dihancurkan bahkan di dalam sekejap ya. Karena apa? Karena mereka membuat patung, mereka sudah bebal gitu ya. Mereka sudah, hati mereka begitu keras gitu ya. Dan kita boleh melihat
bagaimana Tuhan memberi penghukuman, menghakimi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana bagian ayat yang pertama sampai ayat yang keempat itu diberitahukan kepada kita dengan jelas bagaimana orang-orangnya akan terbunuh, mereka akan mengalami luka di mana-mana. Berarti itu sebuah hal yang terparah, sebuah keadaan yang cukup sulit untuk bisa tertolong lagi. Itulah sebuah keadaan yang dialami oleh Babel. Namun kita boleh melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara, Allah di dalam kasih setianya, dikatakan di dalam ayat yang kelima, sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam, sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap yang Maha Kudus, Allah Israel. Kita boleh melihat ini menjadi sebuah penghiburan, Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda. Bagaimana kalau kita melihat di dalam Alkitab seorang janda tidak dianggap, tidak dipedulikan Tetapi kita boleh melihat bagaimana Allah Allah memberikan sebuah bukti bahwa penghakiman Allah atas Babel akan menjadi salah satu bukti kebenaran bahwa Dia tidak meninggalkan umatnya, tetapi akan menghakimi mereka yang menaklukkannya. Memang umat Israel telah berdosa, umat Tuhan telah berdosa. Mereka telah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala, tetapi dikatakan mereka tidak ditinggalkan oleh Allah. Babel ditaklukkan. Itu merupakan sebuah berkat bagi umat Tuhan. Memang mereka tidak dibebaskan dari pembuangan di bawah kekuasaan Babel, tetapi di bawah kekuasaan Persia. Bagaimana orang Yahudi diizinkan kembali ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa, pelanggaran yang telah diperbuat oleh Israel, dikatakan bahwa tidak membuat Allah meninggalkan mereka. Mereka tetap ada di dalam pandangannya. Mereka tetap ada di dalam pemeliharaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepadanya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan, yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ratapilah dia, ambillah balsam untuk lukanya. Mungkin ia menjadi sembuh. Kita boleh melihat bagaimana di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ini bahwa umat Tuhan baik bangsa Israel dan Yehuda harus melarikan diri dari Babel yang jatuh. Mereka harus melarikan diri Karena apa? Tidak baik untuk tetap berada di tempat yang menjadi sasaran daripada penghukuman daripada Allah, penghakiman daripada Allah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kejatuhan Babel itu sudah pasti.
Ya, penghakiman terhadap Babel itu sudah pasti. Maka yang terbaik adalah mereka harus melarikan diri. Untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup. Ya, kita boleh melihat bagaimana sebuah gambaran awal, ya, di dalam ayat-ayat ini sebuah gambaran awal Babel sebagai kota metropolitan, ya, kejahatan yang membuat manusia itu bisa jatuh gitu ya, bisa jatuh. Bagaimana dikatakan begitu lengkapnya di dalam pasal yang ke-17, Wahyu pasal 17 dan 18 hal demikian, ya. Babel digambarkan sebagai alat penghakiman Allah terhadap bangsa-bangsa. Kita boleh melihat bagaimana sebuah cawan emas itu digambarkan karena diberikan gambaran gitu ya, gambaran sebagai cawan emas karena apa? Kita boleh melihat kekayaan Babilonia gitu ya, kekayaan Babel yang begitu besar. Sungguh luar biasa kekayaan yang mereka miliki, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita boleh melihat bagaimana kekayaan itu tidak menjamin mereka. Ya, kekayaan itu tidak membawa mereka bahwa mereka ini tetap di dalam sebuah keadaan aman, nyaman, gitu ya. Ketika penghukuman itu datang, gitu ya. Bagaimana dikatakan di dalam bagian ini, ya. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ratapilah dia, ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Ya, ini merupakan eh, sebuah nada yang menyindir gitu ya, kejatuhan daripada Babel. Bangsa-bangsa tidak akan meratapinya. Karena apa? Karena mereka sudah membuat begitu banyak orang di dalam penderitaan. Betapa sakitnya gitu ya. Betapa sakitnya kejatuhan itu. Berilah obat gitu ya untuk luka. Siapa tahu dia menjadi sembuh. Tetapi mereka tidak tertarik kepada hal demikian. Agar mereka bisa mengalami kesembuhan. Sungguh ironis sekali Bapak Ibu Saudara. Ada banyak peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan gitu ya melalui Nabi Yeremia. Dan kita boleh melihat bagaimana hal ini terus dilanjutkan ya sampai kepada bagian akhir ya. Kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 bagaimana di sana dikatakan, kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia, marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait sucinya. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel. Perkuatlah penjagaan, tempatkanlah orang-orang jaga, persiapkanlah penghadangan.
sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap Babel, terhadap penduduk Babel. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya sendiri. Sungguh pun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang, tetapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadapmu. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 ini bagaimana pembalasan Tuhan ya terhadap Babel. Di dalam bagian ini kita boleh melihat dikatakan tinggalkanlah dia. Marilah kita meninggalkannya ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena sudah tidak ada lagi ya perubahan ataupun pertobatan bagi mereka gitu ya. Biarkan mereka menempuh jalan mereka sendiri. Mereka menyerahkan semua penghakimannya terhadap Tuhan ya. Apa yang Tuhan mau perbuat bagi mereka gitu ya Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan yang melakukannya bagi Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa penghakimannya itu mencapai surga ya dan diangkat ke angkasa. Ini banyak ungkapan-ungkapan yang serupa gitu ya, yang kita boleh melihat di dalam perjanjian lama gitu ya, di dalam Bilangan 13:28, Ulangan 1:28. Itu menunjukkan bahwa penghakiman itu sangat besar. Ya, penghakiman itu sangat besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, ya, bagaimana Tuhan ya menyatakannya. Dikatakan sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait sucinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana penghakiman itu, ya, dikatakan sudah sampai ke surga, diangkat ke angkasa, sudah menjangkau awan-awan, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan telah menyatakan kebenaran. Bagaimana umat Allah ya boleh melihat, boleh menyaksikan bagaimana hal itu terungkap di dalam penghakiman Babel pada akhirnya. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa bukan dewa-dewa Babel yang lebih berkuasa, ya, bukan patung yang mereka buat yang lebih berkuasa, tetapi Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Kita boleh melihat bagaimana di sini penghakiman Babel pada akhirnya dikatakan menunjukkan bahwa Allah itu yang memegang kendali. Dia yang memegang kendali di atas segala sesuatu. Memang pada awalnya dia memakai Babel, ya. Untuk apa? Untuk mendidik, ya. Untuk menghajar umat Tuhan. Tetapi kita boleh melihat di bagian ini
bagaimana Allah itu yang memegang kendali. Babel tidak selamanya berkuasa atas umat Tuhan, baik bagi Israel maupun Yehuda. Ya. Allah lah yang memegang kendali. Dia menggunakan Babel sesuai dengan keinginannya dan menghakimi mereka pada saat yang Dia inginkan. Itulah kita boleh melihat bagaimana pembenaran Allah bagi umatnya. Ya. Dia menyatakan kebenaran bagi mereka. Dan pekerjaan Tuhan Allah di tengah-tengah umatnya. Kita boleh melihat bagaimana dengan menghukum Babel, ya, umat Tuhan, ya, umat Tuhan bisa bangkit dari pembuangan menuju apa? Kepada kehidupan baru. Mereka boleh menikmati hidup yang merdeka, ya. Setelah apa? Setelah keluar dari Babel. Kembali ke tanah yang Tuhan janjikan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Yeremia yang menyampaikan ini di tengah-tengah umat Tuhan. Bahwa mereka akan dipulihkan. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang telah dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana di dalam pertempuran-pertempuran itu, ya Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa sesuatu hal yang sungguh luar biasa, ya. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel. Perkuatlah penjagaannya, tempatkanlah orang-orang jaga, persiapkanlah penghadangan. Sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap Babel. Ya. Sungguh begitu jelas ya, bagaimana Tuhan memberi hukuman kepada Babel. Ya. Dikatakan bahwa sebuah pertempuran yang akan datang melawan Babel melalui raja-raja Media. Ya. Kita boleh melihat bagaimana bangsa Media bersekutu dengan Babilonia di dalam penghancuran terhadap bangsa Niniwe, ya. Kemudian mereka bergabung dengan bangsa Persia untuk mengalahkan Babilonia. Ya. Kalau kita melihat dari sejarah Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa orang Media dan Persia disebutkan beberapa kali di dalam kitab Daniel, ya. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-5 ayat yang ke-28, pasal 6 ayat yang ke-8, pasal 12 ayat yang ke-12 gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana dikatakan kita boleh melihat Darius orang Media, ya, dari Sirus, Raja Persia, calon pewaris tahta Siasares, yaitu pamannya. Kita boleh melihat bagaimana ayahnya mengutus Sirus
melawan ya Raja Babilonia. Dengan pasukan inilah Babilonia bisa ditaklukkan ya, kalau kita boleh melihat di dalam catatan-catatan yang lain ya. Bagaimana ketika Allah melihat ya bait suci itu hancur gitu ya. Allah juga memberikan ya penghakiman atas segala apa yang telah terjadi terhadap bait suci ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam bagian ini apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, 13, hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan yang besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya sendiri. Sungguh pun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang, tetapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadap engkau. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bahwa akhir itu telah tiba. Ya, Yeremia mengungkapkan alasan yang lain mengapa Allah menghakimi Babel. Karena sebuah ketamakan mereka yang besar gitu ya, ketamakan mereka yang besar. Allah akan memberikan penghakiman kepada mereka sesuai dengan ukuran daripada ketamakan mereka. Orang-orang yang hidup ya dikatakan tinggal di tepi sungai yang banyak airnya. Kalau kita boleh melihat di catatan yang lain merujuk kepada sungai Efrat ya, sungai Efrat itu menyinggung sebuah samudra yang begitu luas gitu ya. Di dalam sebuah tema ya yang menonjol di dalam mitologi Babilonia kuno ya. Bagaimana orang-orang Babilonia telah hidup dengan kepercayaan yang keliru selama berabad-abad. Dan kini mereka akan mati karenanya. Ya. Sungguh Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka hidup dengan segala kekayaan yang begitu melimpah. Sebuah tanah yang subur, ya. Tanah yang melimpah airnya. Tetapi di situ pun dikatakan mereka akan mati, ya. Akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Bagaimana dikatakan Allah yang telah bersumpah demi dirinya sendiri. Aku akan memenuhi kamu dengan manusia seperti belalang, ya. Bagaimana sebuah pengingat bagi kita, ya. Bagaimana sebuah kawanan yang begitu banyak manusia-manusia seperti belalang akan hancur, ya.
bagaimana mereka akan ditaklukkan, ya. Dan di situ kita boleh melihat bagaimana sebuah pekik, ya, teriakan ketika Babel itu ditaklukkan, ya. Sebuah gambaran, ya. Kalau kita boleh melihat bagaimana sebuah kemiripan, ya, untuk nyanyian daripada penginjak anggur gitu, ya. Bagaimana para penginjak anggur yang menginjak-injak buah anggur setelah panen gitu, ya. Sebuah sukacita, ya, sebuah hal yang membawa kemenangan, ya, pekik pertempuran terhadapmu, bahwa Babel itu ditaklukkan, ya. Sungguh Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat di dalam bagian ini bahwa Tuhan itu melihat segala penderitaan, ya, yang dialami oleh umatnya. Di tengah-tengah segala penderitaan yang mereka alami, di tengah-tengah segala keadaan yang mereka rasakan di Babel, ya, Tuhan tidak membiarkan mereka. Tetapi kita boleh melihat bahwa Tuhan itu berkemurahan bagi mereka. Mereka tidak ditinggalkan. Itu merupakan sebuah jaminan bagi umat Tuhan. Bagi kita juga, di tengah-tengah keadaan, situasi yang mungkin mirip-mirip dengan situasi keadaan yang penuh dengan penderitaan, kesusahan yang kita alami di dalam hidup ini, ya. Mungkin kita diejek karena iman kita. Bahkan mungkin berbagai tantangan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat beberapa waktu terakhir ini ada beberapa ibadah-ibadah yang ditutup, tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Itu merupakan sebuah penderitaan, Bapak Ibu, ya. Tetapi kita boleh melihat bahwa kesulitan yang terberat sekalipun gitu, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada saatnya Tuhan bekerja bagi orang-orang yang melakukan hal yang demikian. Ketika apa? Ketika kita secara pribadi menunjukkan akan iman kita yang benar kepada Tuhan. Akan iman yang menghasilkan buah itu, ya. Iman yang nyata di tengah-tengah dunia yang berdosa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh melihat bagaimana proses daripada apa yang Tuhan lakukan bagi Babel, ya. Di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19, bagaimana dikatakan Allah itu Allah yang kuasa, Allah yang dahsyat. Sangat kontras, ya, dengan berhala-berhala yang dibuat oleh Babel. Kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-15 sampai 19, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya.
Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengalaman, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19 ini sebuah hal yang kontras Allah dengan berhala-berhala yang kosong, berhala-berhala yang dibuat oleh tangan manusia. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-15 itu, Allah yang telah menjadikan bumi dengan kekuatannya. Allah bukan hanya Allah yang menghakimi, ya. Tetapi kita boleh melihat kekuatannya, kebijaksanaannya. Sungguh dikatakan nyata di dalam ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat sebuah hal yang mau disampaikan, ya. Sebuah hal yang mau ditunjukkan kepada kita. Dia Allah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, kebijaksanaannya, pemahamannya, segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudara, sempurna di dalam Dia dan nyata di dalam ciptaannya. Maka kita boleh melihat bagaimana selanjutnya dikatakan bahwa Dia yang membuat kilat gitu ya, menurunkan hujan. Kuasa Allah di dalam penciptaan bukan hanya sesuatu dari masa lalu. Ya. Ia kini bekerja di dalam dan melalui ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana sebuah hal yang mau ditunjukkan. Ini Allah dengan segala kuasa. Dia pencipta segala sesuatu. Dia bekerja di dalam dan melalui ciptaannya. Sekarang dengan patung, ya, patung pahatan yang dibuat oleh manusia. Di dalam ayat yang ke-17 kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa seharusnya gitu ya, seharusnya setiap manusia itu sadar dan malu gitu ya, akan setiap apa yang dibuatnya karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Ini dibuat oleh tangan manusia itu sendiri. Seharusnya manusia itu malu. Seharusnya manusia itu menjadi sadar atas segala perbuatannya. Kenapa melihat seharusnya membawa
membawa manusia itu melihat kebesaran Allah. Tidak ada yang bisa dibandingkan gitu ya, antara patung yang dibuat oleh tangan manusia dengan Allah Sang Pencipta itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, dikatakan semuanya itu pun adalah kesia-siaan. Pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan akan binasa pada waktu dihukum. Jelas bahwa itu menjadi sebuah ejekan. Bagaimana menyandingkan ya, bagaimana bisa disandingkan patung yang dibuat oleh tangan manusia yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bernyawa, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Disitulah mereka menyembah, padahal di sisi yang lain adalah ada Allah yang hidup, yang seharusnya manusia itu menaklukkan diri. Maka dikatakan bagian Yakub, ya, bagian Yakub tidak samalah dengan mereka. Dikatakan dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya dan Israel adalah miliknya. Nama Tuhan, namanya ialah Tuhan semesta alam. Jadi sangat jelas sekali di sini perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagian Yakub adalah Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Pekerjaan daripada tukang logam ini menjadi tidak berdaya. Karena itu semua tidak berguna. Itu semua tidak bermanfaat. Tetapi bagian Yakub dikatakan adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau kita boleh melihat di dalam sebuah hierarki gitu ya. Kenapa dikatakan Yakub? Karena bagian seorang pria adalah warisan yang dia terima dari ayahnya. Itu adalah haknya secara hukum dan moral. Jadi Allah secara khusus adalah warisan yang tepat bagi umat Tuhan, umat Israel dan Yehuda. Israel milik Allah. Ya, Israel adalah milik Allah dan Allah adalah milik daripada Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah kekuatan ya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa tidak ada yang dapat disandingkan ya dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana orang yang terhebat pun bisa membuat patung yang mahal harganya, yang sampai orang terpesona, terpana untuk melihatnya. Tidak bisa dibandingkan dengan Allah yang menciptakan kita. Allah yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Allah yang telah mengasihi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Kita adalah baik menjadi kepunyaan daripada Allah sendiri. Maka sesuatu hal yang tidak pantas ketika apa? Ketika di dalam dunia ini, ya, kita menganggap sesuatu itu masih lebih penting dibandingkan dengan Tuhan di dalam hidup kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bagian ini boleh menjadi pengingat bagi saya secara pribadi. Bagaimana Tuhan itu yang menjadi utama. Ya. Tuhan itu yang menjadi prioritas bagi hidup kita. Karena tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di dalam dunia yang sementara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana selanjutnya, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24, ya. Bagaimana Allah itu menghancurkan kekuasaan daripada Babilonia. Ayat yang ke-20 sampai 24. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau aku memutuskan kerajaan-kerajaan. Dengan engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dengan engkau aku menghancurkan seorang laki-laki dan perempuan. Dengan engkau aku menghancurkan orang tua dan muda. Dengan engkau aku menghancurkan teruna dan dara. Dengan engkau aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya. Dengan engkau aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya. Dengan engkau aku menghancurkan bupati dan pembesar. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan menyampaikan, ya, melalui Yeremia, katakan bahwa engkau adalah senjata perang, ya, kapak perang bagiku. Sungguh nyata di dalam apa yang dia katakan, dia sampaikan, ya, nyata di dalam penciptaan. Dia menunjukkan kuasa, hikmat, dan karya penghakimannya. Bagaimana sebuah ungkapan puitis, ya, bagaimana Allah memanggil bangsa-bangsa yang akan melawan Babel untuk melakukan karya penghakimannya. Kita boleh melihat bagaimana di sini Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu, ya, terjadi kehancuran tanpa pandang bulu, ya. Bagaimana Tuhan menggunakan bagian-bagian ini, ya, instrumen ini untuk menghancurkannya. Bagaimana Tuhan menyampaikan engkau seperti palu, ya, di seluruh bumi. Itu akan mengalami kehancuran. Di sini kita boleh melihat sebuah pasangan-pasangan gitu, ya. Dikatakan dengan engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya, menghancurkan kereta dan penumpangnya, menghancurkan laki-laki dan perempuan, orang tua, muda, teruna dan dara, gembala dan kawanan domba, petani dan lembu, bupati dan pembesar. Semuanya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang terluput, ya. Mulai dari orang yang hidup yang sederhana gitu, ya. Sederhana dari petani gitu, ya Bapak Ibu Saudara. Petani, lembu,
gembala, kawanan domba, kereta, dan penunggangnya, sampai kepada para pemerintah sekalipun, gitu ya. Itu menunjukkan sebuah penghakiman yang begitu dahsyat, ya, yang begitu hebat kehancurannya. Penghakiman akan menimpa Kasdim bukan hanya karena dosa mereka, tetapi semua secara khusus karena kejahatan yang telah mereka lakukan di Sion. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman daripada Tuhan mulai nyata gitulah, mulai jelas semua bagian-bagian ini sampai tidak ada yang tersisa. Dari yang sederhana sampai ke paling tinggi sekalipun akan mengalami kehancuran, akan mengalami penghukuman, akan mengalami penghakiman. Dan kita boleh melihat bagaimana banyak bangsa ya melawan Babel. Di dalam ayat yang ke-25, sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah, demikianlah firman Tuhan, yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu besar daripadamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah panji-panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa, persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel, kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya. Ararat, Mini, dan Askemas, angkatlah seorang panglima melawannya, tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang, persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya. Raja-raja Media beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap negeri yang dibawa kuasanya. Bumi bergoncang dan bergetar, sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang, mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan. Kegagah beranian mereka sudah lenyap, mereka sudah menjadi seperti perempuan, tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar, palang-palang pintunya sudah patah. Pesuruh-pesuruh cepat berlari, susul menyusul. Pembawa-pembawa kabar susul menyusul untuk mengabarkan kepada Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki, benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api. Prajurit-prajurit telah menjadi gempar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini banyak bangsa, ya, banyak kerajaan yang datang untuk melawan Babel. Kerajaan Babel yang perkasa itu digambarkan sebagai sebuah gunung yang terbakar, ya. Bagaimana gunung yang terbakar ini sebuah gambaran, ya. Kalau dikatakan oleh nabi-nabi Ibrani, ya, bagaimana hal itu di dalam kitab Daniel juga, bahwa sebuah gambaran gunung mewakili pemerintahan atau kerajaan, ya. Sungguh Bapak Ibu Saudara, sebuah hal yang cukup membuat kita sadar, ya, bagaimana
Sebuah kerajaan yang perkasa itu hancur, ya, seperti gunung yang terbakar. Bahkan Tuhan akan menjadikan Babel seperti sekam di tempat pengirikan sehingga tidak ada lagi bekas yang ditemukan, ya. Bagaimana bisa menemukannya? Ya, sekam itu sudah terbang gitu ya. Sudah hilang, tak berbekas. Maka kita boleh melihat bagaimana kerajaan-kerajaan yang bangkit untuk melawan Babel, ya. Katakan jatuh ke tangan Media dan Persia. Kehancuran terakhir, ya, kehancuran terakhir pun dijelaskan di dalam Wahyu pasal 18 dan 17, ya. Sebuah kelompok, ya. 3 kelompok ini dikatakan Ararat, Mini, dan Askenas. Yang ditentukan, dikatakan, kalau kita boleh melihat dari sejarah, ya, beberapa tulisan dikatakan bahwa di masa ini bisa dilihat di wilayah Armenia, ya, Armenia, atau bisa dikenal di dalam sebuah teks Assyria, ya. Ini merupakan tiga kerajaan ini semuanya berada di Armenia dan merupakan bagian dari kekaisaran daripada Media yang membentang dalam lengkungan besar di utara wilayah kekuasaan Babel. Nah, ketiga inilah yang dipanggil untuk membantu orang Media melawan Babel. Kekuatan mereka sudah runtuh, mereka menjadi seperti perempuan gitu ya. Prajurit Babilonia kita boleh melihat mereka sudah tidak mampu lagi melawan penjajah. Mereka gugur ya dan kebingungan di dalam pertempuran yang telah menimpa mereka. Dan hal yang sama pernah mereka lakukan juga ya kepada orang lain ya. Mereka pernah timpakan kepada orang lain hal demikian. Maka kita boleh melihat bagaimana dikatakan seorang pelari akan berlari bertemu dengan pelari lainnya. Ya. Di dalam peperangan gitu ya, di masa dulu kita belum boleh melihat juga di dalam kitab Samuel hal itu juga pernah terjadi ya Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Samuel 18 gitu bagaimana pelari ya yang terlatih khusus untuk membawa berita dari medan perang kepada raja. Para pelari Babel terkenal dan orang-orang inilah yang berlari dengan segala arah mengumumkan kepada raja bahwa kota itu telah terjatuh. Ya, kota itu telah jatuh. Sampai dikatakan rawa-rawa yang ditumbuhi dengan alang-alang itu pun yang dikatakan dibakar. Dibakar dengan api. Dan sebuah indikasi bahwa ketika alang-alang itu dibakar, alang-alang di rawa-rawa itu dibakar, akan menghilangkan tempat persembunyian daripada pengungsi, ya, dan akan mengusir siapapun yang mungkin telah melarikan diri ke sana. Sudah tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, sampai dikatakan hangus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bahwa sebuah pelajaran ya yang Tuhan sampaikan kepada kita di dalam bagian ini bagaimana Tuhan terus menyatakan ya penghakimannya terhadap Babel. Nah, selanjutnya kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-34 ya.
sampai ayat yang ke-58. Ke-34 sampai ayat yang ke-58. Aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga, ia memenuhi perutnya dengan pangananku yang enak-enak, ia membuangkan aku. Biarlah penggagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel. Begitulah hendaknya berkata penduduk Sion, biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim. Begitulah hendaknya berkata Yerusalem. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya. Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk. Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda, menggeram seperti anak-anak singa. Jika mereka merasa panas, aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka. Aku akan membuat mereka mabuk, supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba jantan dan kambing jantan. Betapa sesak direbut dan negeri pujian seluruh bumi diduduki. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Laut telah naik meliputi Babel, gelombangnya yang menderu telah melingkupinya. Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara. Negeri yang tidak didiami oleh seorang pun dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah runtuh. Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu. Apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orangnya terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel. Apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu, demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel. Sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu, orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib noda meliputi muka kami, sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya dan di seluruh negerinya akan mengerang
orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atau perintah akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Sebab Tuhan telah merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut. Namun atas Babel akan datang perusak, para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas, tentulah Ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan, Sang Raja Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan dan pintu-pintu gerbang yang tinggi akan dibakar dengan api sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ayat yang ke-34 ini ya sampai ayat yang ke-58 Allah itu terus menyatakan ya penghakimannya. Kita boleh melihat bagaimana bagian ini ya merupakan lanjutan dari sebelumnya ya, lanjutan dari penghakiman Allah atas Babel ya. Kita boleh melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara berbicara ya, Nabi Allah berbicara dari sudut pandang orang-orang Yehuda yang tertindas ya, menyatakan bahwa Nebukadnezar Raja Babel telah melahap dan meremukkan aku, ia telah meletakkan aku seperti bejana kosong, menelan aku seperti ular naga, memenuhi perutnya dengan makanan yang lezat, ia telah menghanyutkan aku. Ya, bagaimana sebuah gambaran seekor ular naga yang didorong oleh rasa lapar yang tidak terkendali dan begitu hebat. Dia melahap Yehuda dan memenuhi perutnya dengan makanan mereka yang lezat. Ya. Bagaimana mereka merasa bahwa mereka diperlakukan dengan tidak adil. Ya. Mereka berseru kepada Tuhan untuk memberikan keadilan atas Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Nebukadnezar di sini diibaratkan sebagai orang yang rakus gitu ya. Melahap Yerusalem dan menyanyiakannya seperti melahap bejana kosong yang telah diisi, yang isinya telah diteguk ya. Bagaimana sebuah gambaran bagi Nebukadnezar ya sebagai monster yang mungkin yang melahap makanan, mengisi perutnya dengan makanan yang dia sukai lalu memuntahkannya ya. Ini merupakan sebuah gambaran bagaimana kekejaman ya, kekejaman yang tidak terkatakan itu yang telah mereka alami, yang telah mereka rasakan. Bagaimana mereka minta ya, menuntut pembalasan dendam terhadap apa? Terhadap para penawannya. Mereka menuntut sebuah keadilan ya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah penderitaan ya yang dialami oleh umat Tuhan, kita boleh melihat bagaimana jawaban Tuhan ya, jawaban Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi mereka. Sungguh ini menjadi sebuah penghiburan Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan bahwa Tuhan yang membela ya. Tuhan yang membela perkara orang-orang daripada Israel, orang-orang Yehuda. Meskipun dikatakan orang-orang Babilonia ini bersukacita atas Yehuda, seperti singa yang mengaum atas mangsanya. Ya, mereka seakan-akan merasa bahwa mereka ini mampu ya untuk berkuasa atas umat Tuhan. Tetapi kita boleh melihat bagaimana umat Tuhan ya di dalam ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40, bagaimana dikatakan Allah yang akan memberikan penghakiman atas kesombongan mereka ya. Allah memberi mereka pesta, mereka berpesta pora ya. Dan setelah perayaan dikatakan ia membuat mereka mabuk dengan murkanya dan mereka akan dibinasakan dan tertidur selamanya ya. Meskipun Babel menganggap dirinya ya, menganggap diri mereka sebagai singa yang luas, namun dikatakan Allah menyamakan mereka dengan domba yang tak berdaya yang dibawa ke pembantaian ya. Kita boleh melihat di dalam kitab Daniel, Bapak Ibu Saudara, ya, Daniel pasal yang kelima, bagaimana beberapa dekade kemudian pada masa pemerintahan Belsazar, Babel dikatakan akan jatuh di dalam satu malam. Betapa mengerikan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa ngeri ya akan penghakiman yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Di dalam ayat yang ke-41 kita boleh melihat di situ dituliskan ya betapa Sesak telah direbut, hujan seluruh bumi telah direbut, Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa, laut meluap dan ditelan oleh gelombang-gelombangnya. Kota menjadi kengerian, tanah yang gersang dan gurun, tanah yang tidak berpenghuni. Aku akan menghukum Babel, aku akan mengeluarkan apa yang telah ditelannya dari mulutnya. Bahkan dikatakan tembok Babel telah runtuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-42 ini, 44 ini, sebuah nama yang dituliskan di situ ya, nama Sesak ya, dari beberapa catatan yang saya baca gitu, dikatakan bahwa kemungkinan merupakan nama sandi untuk Babel, sebuah atbas gitu ya, yang mungkin digunakan untuk variasi puitis dalam penghakiman.
Laut yang menelan Babel merujuk kepada musuh-musuh yang akan dibangkitkan Tuhan, ya, sampai mereka hancur. Ya, Bel adalah salah satu dewa utama dalam agama Babel. Ya, Bel adalah salah satu dewa utama di dalam agama Babel. Dan di sini Tuhan menyingkapkan kesia-siaan mempercayai berhala yang bisu. Ya, seperti di awal tadi saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan Sang Pencipta, kita adalah ciptaannya, membuat ya sesuatu yang mau menyamai Tuhan. Itu sesuatu hal yang mustahil dan yang tidak mungkin. Bagaimana mereka mempercayai berhala yang bisu, yang tidak bisa berbicara, ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kesia-siaan, ya. Bagaimana mereka percaya kepada berhala-berhala, ya, kepada berhala-berhala. Bahkan dikatakan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara, sampai apa yang mereka makan itu dimuntahkan. Sebuah kengerian gitu ya. Semuanya akan diambil daripada mereka. Tembok Babel yang dianggap tidak tertembus gitu ya. Bahkan sebuah catatan gitu ya, menuliskan bahwa tembok luar daripada Babel itu setebal 12 kaki. Dan tembok dalam setebal 21 kaki dengan jarak 23 kaki. Menara terletak di tembok-tembok dengan jarak 60 kaki, ya. Di sana ada paritnya. Sungguh Bapak Ibu Saudara, ini boleh memberikan sebuah gambaran bagi kita ya, bahwa Babel itu merasa aman dengan ketebalan tembok yang sedemikian tebalnya. Dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan menunjukkan ya, bahwa Dia adalah Allah yang hidup ya atas dewa mereka ya. Dan Dia membawa umatnya kembali ke tanah mereka. Tuhan tidak dapat ya, tidak bisa dikalahkan oleh apapun yang menjadi buatan tangan manusia. Karena jelas Dia Allah yang mencipta dan kita ciptaan. Tuhan membawa umatnya kembali ke tanah mereka. Dan kita boleh melihat masa kejayaan Babel telah berakhir. Ya. Masa kejayaannya sudah berakhir. Bangsa-bangsa tidak lagi datang berduyun-duyun melihat ya kemewahan, kekayaan. Ya. Kalau kita boleh melihat sebuah kehidupan yang bebas. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan ya menyatakan bahwa tidak ada satupun yang sanggup untuk mengalahkan Dia. Walaupun dulunya Dia memakai Babel ya untuk menghukum umat Tuhan. Tetapi kita boleh melihat bahwa kasih
setia Tuhan itu terus dinyatakan bagi umatnya, yang membawa mereka kembali ke tanah mereka. Kejayaan dari Babel itu telah sirna. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-48. Setelah kematian daripada Nebukadnezar, ya, Babel menjadi korup secara politik dan tidak menjadi stabil, ya. Babel menjadi lemah, terutama secara internal dalamnya, gitu ya. Sebelum mereka dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan lawannya, yang dibangkitkan oleh Allah untuk melawan bangsa yang telah menjadi sombong. Bahkan sebuah ungkapan hari-hari akan datang, ya, mengungkapkan penghakiman Allah yang akan datang atas Babel, dan sukacita banyak orang yang akan merayakan kehancurannya. Tuhan melakukan bagiannya untuk menjatuhkan Babel. Tetapi Dia juga memanggil umatnya untuk melakukan bagian mereka dengan melarikan diri dari kota itu. Ya. Di bagian awal sudah disampaikan juga untuk melarikan diri. Ya, sesungguhnya Babel akan jatuh karena orang-orang Israel yang terbunuh, seperti juga karena Babel, orang-orang yang terbunuh di seluruh bumi telah jatuh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana mereka yang membunuh orang-orang Israel, ya, banyak yang tewas dulunya. Dan di situ pun juga kita boleh melihat sebuah keadaan, ya, yang dialami oleh Babel. Mereka tewas, terbunuh. Ya. Tuhan beri peringatan bagi mereka, kamu yang telah lolos dari pedang, ya, pergilah, ya Bapak Ibu Saudara, jangan tinggal. Orang yang telah luput dari pedang, janganlah tinggal, janganlah berhenti. Pergilah dan jangan berhenti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-50 ini, ya, dikatakan, ingatlah Tuhan dari jauh dan biarlah Yerusalem selalu di dalam pikiranmu, ya. Dan biarlah Yerusalem timbul lagi di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan bagi umatnya untuk mengingat ya. Di dalam kitab-kitab yang lain pun sering diingatkan kepada kita, mengingat itu adalah sebuah tanggung jawab, ya, untuk menyimpan firman Tuhan, firman-Nya di dalam pikiran mereka dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang mau Tuhan sampaikan kepada umatnya, bahwa ingatlah Tuhan, biarlah Yerusalem itu tetap ada, ya, di dalam pikiranmu. Yerusalem timbul lagi di dalam hatimu, ya. Bagaimana Yerusalem
adalah tempat umat Tuhan boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ingat Tuhan. Menyimpan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran. Dan melakukannya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka harus menanggapi, ya. Menanggapi perintah itu dengan apa? Dengan iman. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan bagi mereka. Iman itu, iman yang kuat, sangat dibutuhkan, ya, oleh orang Israel di dalam pembuangan. Hati yang takut akan Tuhan itu dibutuhkan. Karena apa? Kita boleh melihat bagaimana mereka mengalami ya berbagai masa gitu ya. Umat Tuhan berada di dalam pembuangan, peperangan gitu ya. Yehuda hancur. Dan kita boleh melihat bagaimana bangsa Babel ya bersama dengan bangsa-bangsa yang lainnya gitu ya. Mereka invasi ke apa? Ke dalam bait suci. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yerusalem itu sudah hancur ya secara fisik. Tetapi dikatakan di sanalah Allah hadir. Ya. Mereka harus mengingatnya bahwa Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan mereka berkata bahwa kami malu karena kami telah mendengar celaan, aib yang menutupi wajah kami. Orang-orang asing telah masuk ke tempat kudus Tuhan. Mereka merasa malu, ya, dan khawatir. Namun, kita boleh melihat apa yang Tuhan katakan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Aku akan menghukum berhala dan orang-orang yang terluka parah akan mengerang di seluruh negeri. Sekalipun Babel naik ke langit, memperkuat benteng, ya, daripada aku akan datang para pemusnah. Sekali lagi kita boleh melihat bagaimana Allah ya menyatakan kekuasaannya, kedaulatannya bagi mereka. Bahwa Dia akan membangkitkan orang-orang yang akan menghancurkan daripada Babel itu sendiri. Meskipun telah dibangun menara-menara yang besar, perlindungan-perlindungan pribadi, namun ketika penghukuman, penghakiman itu datang, semuanya akan dihancurkan. Semuanya akan dihancurkan. Suara ratapan dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang-orang Kasdim. Ya. Tuhan membinasakan Babel. Dia akan membuat suaranya yang keras lenyap daripadanya. Dan ombak akan menderu seperti air bah. Gemuruh suara mereka akan terdengar. Kita boleh melihat bagaimana Babel akan menerima hukuman yang sama seperti yang telah mereka jatuhkan kepada orang lain. Bangsa-bangsa non-Yahudi akan datang dari utara dan menghantam Babel seperti gelombang-gelombang laut yang merusak.
Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat suara teriakan minta tolong yang begitu dahsyat. Ya. Dikatakan Allah menghancurkan dengan dahsyat, suara yang dahsyat. Bagaimana seperti sebuah gambaran laut yang bergulung-gulung di atas Babel dengan gemuruh yang dahsyat. Sebuah kengerian Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebuah kengerian. Bagaimana manusia itu berupaya untuk membela diri akan sia-sia untuk ketika menghadapi akan penghakiman Allah. Ya, pembalasan atas dosa-dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Babel itu dikenal karena kemampuannya menaklukkan pasukan dan benteng musuhnya. Namun ketika murka Allah menimpa mereka, ya pasukan dan benteng mereka sendiri akan terbukti tidak efektif. Semuanya itu hancur, ya. Seberapa kuat pertahanannya, pasukan perangnya, para tentaranya, benteng yang berlapis gitu ya. Itu tidak berfaedah, itu tidak berguna. Karena apa? Allah sendiri yang membalas sepenuhnya kekejaman mereka yang penuh dengan kesombongan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari para pemimpin, pangeran, orang bijak, gubernur, bupati, orang-orang perkasa, semuanya akan menghadapi kematian di tangan Tuhan. Kalau kita boleh melihat di dalam ayat sebelumnya juga, dikatakan mulai dari orang yang sederhana kepada sampai yang di atas gitu ya. Dari petani sampai kepada para pemerintah. Mereka pun akan dibinasakan. Di sini kita boleh melihat juga pangeran, orang bijak, gubernur, bupati, orang perkasa, semuanya akan menghadapi kematian. Dan kota yang dianggap orang Babel tidak tertembus akan diratakan seluruhnya dengan tanah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana bagian akhir ya di dalam pasal 51 ini, di dalam ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-56, di sana dikatakan, pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahaseya ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia, Raja Yehuda ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Lalu kata Yeremia kepada Seraya, jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini. Lalu katakanlah, Tuhan, engkau telah berfirman tentang kota ini bahwa engkau akan melenyapkannya sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat sambil berkata, beginilah Babel akan ditenggelamkan dan tidak akan timbul-timbul lagi oleh karena malapetaka yang kudatangkan
atasnya. Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana pesan ya yang dicatat dan dikirim ke Babel melalui seorang pejabat Yahudi yang bernama Zedekia ya pada tahun keempat pemerintahannya ya. Bagaimana hal itu berbicara tentang penghakiman Tuhan atas Babel ya. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana pesan yang Yeremia berikan kepada Seraya putra Neria ketika ia menemani Raja Zedekia dalam kunjungannya ke Babel. Diperkirakan tahun 593 sebelum Masehi. Seraya adalah saudara daripada Barukh. Gelar yang dipegangnya, quartermaster, atau mungkin menggambarkan pejabat yang bertanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal bagi raja dan rekan-rekannya semalam saat bepergian. Ya, kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana nasib Babel telah ditulis oleh Yeremia pada sebuah gulungan yang ia berikan kepada Seraya dengan instruksi untuk membawanya ke Babel dan membacakannya dengan lantang. Meskipun kita boleh melihat tidak ada penulisan teksnya, ya. Teksnya tidak disebutkan, ya. Tapi ada sebuah tafsiran mengatakan bahwa kemungkinan besar gulungan itu dibacakan kepada para tawanan Yahudi untuk memberikan pandangan ilahi mengenai penghakiman dan kehancuran Babel di masa depan. Kemudian setelah membaca gulungan itu, Seraya mengikatnya pada sebuah batu dan melemparkannya ke sungai Efrat. Dan gulungan itu diikat dan ditenggelamkan ke dasar sungai Efrat. Demikianlah kita boleh melihat bagaimana Allah menjatuhkan ya penghakiman atas Babel ya. Bagaimanapun manusia berusaha membangun ya sebuah menara yang mewah gitu ya, sebuah menara yang mungkin sampai ke langit, tembok yang tebal yang secara manusia tidak mampu untuk dihancurkan gitu ya. Berbagai hal yang mungkin secara keamanan begitu baik adanya ya. Dan kemewahan pun ada di dalamnya. Namun kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Allah yang berdaulat atas segala ciptaannya dan dia juga mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Dia yang menyatakan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala segala keputusannya pun akan tercapai ya. Apa yang dia katakan akan dilaksanakan. Sungguh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi pengingat bagi setiap kita ya, bahwa Dia Allah yang maha tinggi ya, berkuasa atas kerajaan manusia yang ada di atas bumi ini ya. Dia yang berkuasa memecat dan mengangkat raja. Dia berkuasa memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang rendah pun bisa dia angkat. Dia yang mengendalikan seluruh penguasa dunia untuk menggenapi tujuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat
bagaimana di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam pasal yang ke-51 ini sungguh hati kita ya sebagai anak-anak Tuhan boleh ya diliputi oleh sebuah kekaguman ya. Sebuah kekaguman bahwa Dia Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Dia yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan tidak ada satupun yang bisa mengendalikannya. Kita harus sadar bahwa kita yang diciptakannya ini boleh hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika tiba saatnya, ya, ketika Tuhan akan datang kembali, biarlah hati kita, ya, firman Tuhan itu boleh tetap tinggal di dalam hati kita. Dan kita boleh mengalami perubahan hidup yang lebih baik dari sehari ke sehari, mengalami pertobatan, meninggalkan hal-hal yang membuat Tuhan marah terhadap kita. Menjadi sebuah koreksi bagi kita, cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah sudah semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan? Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini Engkau menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Sebuah pembelajaran yang begitu berarti bagi kami. Bagaimana Tuhan menyatakan penghukuman bagi Babel. Babel yang penuh dengan kesombongan. Merasa diri bahwa tidak ada yang mampu untuk mengalahkannya. Tuhan, mungkin di dalam hidup kami, seringkali kami mengandalkan banyak hal yang kelihatan mata. Seringkali kami lupa menempatkan Tuhan yang terutama bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan, perbaharui hidup kami, supaya kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.